Ini dia untuk sobat super, lanjut kembali informasi kita. Ini Turbo SE Experience juga ya. Intinya gitu, Turbo SE Better. Nah, ini kan ada tulisan All Weather nih. All Weather atau di segala jenis cuaca begitu ya, bisa hujan, jalannya hanya basah, kering, oke. Ini kan masuk kategori model keluaran terbaru. Nah, kalau bentuk sama persis dengan Experience, satu warna juga sama. Nah, bedanya seperti ini. Kalau yang model lama itu kan biasanya kan yang tutupnya kuning atau yang kabelnya dua. Jadi terdiri dari dua kabel selenoid dan dua kabel biled. Itu yang dulu. Kalau versi yang sekarang ini kan kabelnya tiga. Nah, ini ya, jadi beda sistem kendali untuk merubah satu warna ke warna yang lain. Ya, terdiri dari tiga kabel, ini satu negatif, dua positif biasanya. Nah, ini juga belum sempat kita tes ya. Dua kabel selenoid. Bentuknya seperti ini. Nanti seperti apa looknya, wattnya, stabil enggaknya, terus stabil apa namanya? Jadi setarnya ada berapa watt, nanti stabilnya setelah dites 10 menit ke atas. Nah, nanti kita lihat saja posisi malam ya, untuk looknya, untuk suhunya nanti kita catat juga di bagian deskripsinya. Oke, ini dia langsung saja ke cahaya malam supaya nggak panjang lebar. Jeng 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 jeng, ini malam. Malam ini malam. Siap, ini dia untuk sobat super ya. Langsung kita posisi petang. Silakan diperhatikan seperti biasa, yaitu jajaran bawah untuk wattnya ya. Kita langsung kasih arus. Nanti startnya di berapa watt. Oke, ini dia. 1 2 3. Ya, setar ada di 36 watt. 36 watt ya. Keren tuh berarti. Nah, ini cara, wih, keren guys. Saya itu suka dengan kemulusannya, itu saya sukanya. Oke, mumpung lagi 35 watt masih di setar. Untuk wattnya kita cek look. Oke, look di 2000 yang ya 2000 look. Wah, ini keren, recommended 2000 look. Oke, nanti coba kita pantau dulu 34 watt apakah dia turun lagi atau enggak. Ini baru sekitar 1 menit ya. Tadi nggak diperhatikan ya untuk watt. 18 tadi ya. Berarti tadi 18-17 berarti. Ini kan baru 1 menit setengah ya. 34,5. Wah, kayaknya stabil ya. Nanti kita lihat lagi ya untuk looknya ya. Nah, biasanya kan untuk look sendiri, biasanya kan kalau alat look ini kan dia nggak mau membaca selain warna putih. Kalau kita kasih warna kuning, walaupun aslinya cahayanya terang, dia looknya biasanya rendah kalau untuk warna selain putih. Kita tes ya. Nah, ini coba kita tes biar nggak penasaran. Ini kan 3 warna. Sebenarnya kita lihat lampu jauh dulu dari 34, 12, 45. Berarti sekitar 10 watt untuk lampu jauh ya. 10-11 watt lah. Ya, sekitar 10 watt lah kurang lebih. Oke, sekarang coba warna yellow ya. Oke, warna kuning 1, 2. Oh, ini warna red yang yellow dulu. Nah, ini yellow. Ini kan aslinya terang kalau kita lihat secara langsung. Bahkan melalui mata kamera sekalipun. Tapi kalau alat look biasanya dia nggak membaca kalau warna kuning. Kita tes. Wattnya juga sama lah, stabil 33,9. Oke ya. Tuh, ini looknya 600. Dia kecil. Tapi bukan berarti cahaya ini itu tipis, bukan. Cahaya ini tuh tetap tebel aslinya. Hanya saja alat look ini itu nggak mau membaca warna yellow. Bahkan yang warm white sekalipun dia biasanya kurang. Dia hanya bisa membaca warna putih. Nah, ini kalau dia bisa membaca warna kuning, harusnya dia sama 2000. Nah, begitu ya. Wattnya yang jauh sama ya. 33,6. Lampu jauh 123.
4 watt, sekitar 10 watt. Tapi keren ya lampu jauhnya ya, jauh dekat dia tebel cahayanya. Oke, coba kembali ke warm white-nya. Ntar ini aduh, malah yellow lagi. Ntar guys, ini kabel ketarik soalnya. Ini yang warm white nih, warm white ya. Kalau warm white dia wattnya besar karena dia nyala 2 strip. Kan kalau putih 6000K dia nyala 1 strip chipletnya, yellow 1 strip chipletnya. Kalau posisi warm white dia nyala 2 strip, yaitu warna yellow dan putih digabung nyala keduanya. Makanya ini wattnya besar 45 tuh. Tapi biasanya dia tetap nggak bisa dibaca oleh lu kalau ada warna kuning-kuningnya. Kita tes ya. Oke, untuk looknya agak sedikit terbaca, yaitu 1792 atau 1800. Padahal ini wattnya sendiri kan 45 ya. Harusnya kan dia looknya lebih dilihat secara langsung, mata terbuka ya. Ini tuh paling terang di antara putih dan kuning saja. Kalau dilihat dengan mata telanjang gitu ya, dia paling terang dan paling oke. Dan saya juga pakai yang 3 warna ya. Dia paling jos ya, lampu jauh. Nah, dia nyala kuning paling atas 55 watt lebih. Nah, 45 watt menuju 55, berarti 10 watt. Keren dia. Kita kembali ke ini ya, 6000K ya. Ini posisinya dia masih di 33-34 watt enggak? Oh, ini posisinya kalau kita pegang pakai tangan dia bisa rubah warna itu. Semacam sorry. Ini ya yang connect positif. Ini kita pegang dia rubah dia. Bisa, unik ya tuh. Nah, warm white, yellow. Nah, ini yang 6000K. Dia tetap di 33 kurang lebih 33 watt ya. Sebentar apakah bisa turun lagi, baru 6 menit soalnya. 33,2. Coba kita tes lagi ya. Berarti tengah-tengahnya ada di sini ya. Nah, ini 2300 soalnya, keren ya. Coba kita, ini tengah-tengahnya mana? Oh iya ini, oh entar. Nah, sekarang tengah-tengahnya ada di sini. Ini paling pusat tengah, paling tengah nih. 2300 tuh, keren. Keren dia. Nah, 33,3 berarti dia stabilan di 33 watt. Keren, stabil dia. Nah, 34 malah naiknya. Tapi kalau 2300 banyak yang bertanya. Jadi gini, untuk Turbo SE mau Experience mau yang keluaran dulu kan ada yang satu warna 6000K saja begitu ya. Dia kan kalau 6000K saja, dia kan langsung nyala 2 strip LED. Nah, begitu, betul ya? Langsung nyala 2 strip LED. Sedangkan turbo yang all-weather atau terdapat 3 warna, di saat nyala 6000K saja seperti ini kan nyala 1 strip. Bener ya, kecuali nyala warm white. Nah, posisi nyala di 6000K banyak sekali yang bertanya. Pertanyaannya yaitu kalau posisi nyala putihnya turbo satu warna 6000K saja, terang mana sama turbo yang all-weather pas nyala putihnya saja. Nah, itu yang pertanyaannya.
Kalau dilihat dari look kurang lebih sama. Ini malah posisinya ini malah 2300 tadi, lebih tinggi, malah lebih terang ini aslinya. Kok bisa dari 2 chip LED nyala sama 1 chip LED nyala? Harusnya kan menang 2 chip LED yang nyala. Itu logikanya, itu memang betul. Tapi kalau posisi kita cek dengan look dan mata telanjang sekalipun, ini posisinya malah lebih oke loh. Kok bisa ya? Nggak tahu. Ya ini buktinya. Nah itu ya. Banyak sekali orang yang mengira berarti yang nyala 1 strip dibanding 2 strip pasti menang 2 strip. Itu logikanya. Tapi di sini di lapangannya terjadi belum tentu, bahkan sebaliknya. Nah kita tes lagi. Ini unik ini ya. Nyala 1 strip tapi terangnya nggak kalah sama yang 2 strip. Nah itu dia teknologi soalnya. Oke, coba cek look lagi. Ya, yang kita dapat tidak berubah, dan untuk wattnya juga stabil di 33 watt. 2000 look itu nanti yang akan kita catat ya. Untuk warm weight, untuk yellow yang 3000 Kelvin mungkin tidak kita catat. Kalau dicatat sih bisa saja, hanya saja mungkin agak sedikit membingungkan. Doh, ini kok looknya kok 600, kok kecil sekali. Padahal aslinya itu dia tetap terang. Nah, dikarenakan untuk alat look seperti ini nggak bisa membaca warna yellow. Nggak tahu kalau merek-merek yang lain. Saya hanya punya satu soalnya. Jadi yang kita catat nanti yaitu jarak 5 meter, looknya 2300, lebih tinggi yang turbo SE biasa, yang 2 strip LED langsung, yang khusus 6000 Kelvin itu ya. Nah itu ya. Oke, ini dia. Ini posisinya juga sudah 10 menit lebih, menjelang 11 menit. 2300 look. Ini sangat menarik sekali nih ya. Kok bisa gitu. Posisi nyala 1 strip, tapi posisinya kok bisa mengalahkan ya 2 strip. Nah, itu dia. Ya, jangankan sahabat super heran. Saya aja terheran-heran. Untuk watt stabil di 33,4 atau 33 watt lah gitulah. Kalau warna yellow juga kayaknya sama kok. Coba ya kita warna yellow, warna lain. Warm weight 46 malah, kalau 45,8. Ya udah 45 wet. Nah, turun kok 45. Yellow sama 33 watt ya. Nah, ini kembali ke 6000 Kelvin. Cuman di dusnya kok nggak ada tulisan wattnya ya. Aku lihat belum terlihat mungkin. Oke, di sini untuk suhu juga 54, ini cukup stabil, tidak terlalu panas ya. Sebentar, bergerak-gerak. Oke, 53. Ini suhu yang paling panas. Kalau atas kayaknya malah lebih adem tuh, 44, 50. Ini yang paling titik panas. Titik panas ada di 33. Ini yang akan kita catat nanti 30. Maaf kok 30. Maaf guys. 53. Ampun dah. Barusan ada yang lewat. Saya grogi kalau ada yang lewat. 53. Oke ya, 53 itu yang kita catat nanti. Suhu 53 artinya adem. Ya adem, ya panas tapi sih nggak begitu orang 53. Kalau yang panas itu 58 menuju 60 ke atas tuh panasnya sangat luar biasa. Kalau ini kayaknya pakai reflektor lokal aja masih oke nih kayaknya. Kalau dilihat dari suhu pakai tangan langsung ya, masih bisa kayaknya. Tinggal pakai fan ya. Oke, saya rasa cukup. 33 watt, 2300 Kelvin, 53 derajat Celcius. Oke, nah pagar ini nyampe nih biasanya.
Saya suka dari produk ini itu, saya suka sebenarnya, dan saya juga pakai. Dia itu mulus, ini cahaya itu tidak bercak dia, jadi tingkat meratanya cahaya itu sangat sempurna dia. Nah, pagar nyampe ya dengan jelas ya, itu artinya sangat recommended sekali. Oke, mungkin kita tes cahaya jauh, tapi sebentar ada yang lewat biar nggak silo ya. Nah, sebentar ada yang lewat lagi. Sebentar. Cukup keren dia, sangat keren. Saya sangat suka dia. Oke ya, kita mengetes sudah 14 menit menjelang 15 menit. Nah, ini banyak lewat. Aduh, sebentar. Banyak lewat, guys. Tapi oke kok untuk cahaya yang posisi putih. Nah, dia ngebukanya nggak begitu lebar, tapi sudah oke dan jauh ini mah. Kalau yang posisi ngebuka lebar itu biasanya posisi yellow. Sebentar, mana ini? Udah, mana tadi? Nah, ini yang warm wet. Kalau yaudah, ini posisi yellow. Lampu jauh, wah ini tinggi banget. Ini lampu jauhnya yang lebih sadis. Mana tadi warm wet coba? Nah ini yang warm wet. Ini menurut saya ini cahaya yang paling saya suka, warm wet ya, dibanding kalau jalan basah itu. Ini yang paling oke, ini yang paling saya suka. Saya sendiri pakai soalnya. Alah, sebentar ada orang. Mau lampu jauh lagi, yaudah. Nah, ada orang lagi. Sebentar, kayaknya ada Gojek. Saya paling suka warna ini ya. Ini itu jalan kering oke, jalan basah oke, hujan oke, warm wet. Daripada yang yellow tadi, saya suka yang ini. Sebentar. Lampu jauh 1 2 3. Wih. Sadisnya, ampun. Oke ya. Oke, saya rasa cukup. Nah, ini ya, nanti ngetes ini kalau di motor setelannya ini terlalu tinggi menurut kalau rekomendasi dari kita. Bentar, di pagar kena dikit juga boleh. Nah, segini itu kalau nyetel cahaya di motor. Nah, di sana jarak 40 meter di lutut, di bawah, di lutut ke bawah. Ini sisi masih di mata kaki. Nah, di sini harusnya ini paling tepat. Kalau tesnya di sini itu masih ketinggian. Nah, jadi nyetel di motornya harus diperhatikan ya, supaya nggak silo di lawan arah nantinya di saat berkendara gitu ya. Oke, saya rasa cukup. Sekian dan terima kasih. Next informasi, next video. Mana tadi yang putih? Nah, ini kembali putih ya. Nah, dia mulusnya itu yang saya suka. Oke, untuk melihat bahwa lampu ini enggak silo, kita berada di area garis cut off. Kalau kita kena cahaya aslinya silo, ini dia. Ini kan enggak silo. Di belakang lampu masih terlihat pengendara. Kita turun 1 2. Nah, ini silo. Nah, ini enggak ya? Silo, ini enggak. Nah, itu dia. Oke, dah.